Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Abdi MR. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share, serta jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapat update-update video dari kami selanjutnya. Sebagai informasi, berdasarkan dari situs yang dilansir BKN bahwa SKB diperkirakan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September tahun 2020. Pada video kali ini kita akan membahas soal SKB penyuluh pertanian. Kita lanjut aja ke soal yang pertama. Tugas untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian serta mengembangkan profesi penyuluh pertanian agar lebih mandiri dan profesional merupakan A. Tugas pokok penyuluh, B. Tugas utama penyuluh, C. Tugas tambahan penyuluh, D. Fungsi penyuluh. Nah, jawabannya sebelum kita ke jawabannya, ini adalah merupakan tugas untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluh pertanian serta mengembangkan profesi penyuluh pertanian. Itu merupakan tugas pokok penyuluh. Nah, kalau untuk yang kasus di nomor 1 ini merupakan tugas pokok penyuluh. Nah, pembahasannya itu ya jawabannya A. Itu terdapat pada Permenpan nomor 2 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Itu terdapat pada pasal 4 Permenpan nomor 2008, yaitu tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan serta pengembangan penyuluhan pertanian. Next, ke soal berikutnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa metode yang dapat diterapkan penyuluh pertanian agar dapat berjalan efektif dan efisien, yaitu ada metode yang A menggunakan ini kecuali ya metode penyuluhan menggunakan media massa seperti TV, radio, leaflet, dan lain-lain. Kemudian metode penyuluhan individu, konsultasi pertanian, metode penyuluhan kelompok ya, seperti demonstrasi, pedagang teknologi, kursus tani, sekolah lapang, dan lain-lain. Metode secara kontinu. Nah, ini ada banyak metode yang bisa dilakukan, yaitu untuk penyuluhan ke petani. Jawabannya adalah D. Metode secara kontinu ini tidak ada metode secara kontinu dalam penyuluhan pertanian. Yang ada yang secara kontinu itu pelaksanaannya itu secara kontinu sesuai dengan rencana penyuluh pertanian. Nah, ini semua ini merupakan metode atau cara-cara seorang penyuluh melakukan penyuluhan. Itu bisa melalui media massa seperti penyuluhan melalui TV, radio, leaflet, dan lain-lain. Kemudian penyuluhan individu seperti konsultasi pertanian. Kalau ada istilahnya itu ada ajang sana, itu termasuk individu. Ajang sana itu mendatangi petani satu persatu. Nah, metode penyuluhan kelompok, demonstrasi, pedagang teknologi,
biasanya disosialisasi kayak di lapangan. Kemudian itu terdapat pada pasal 8 yang membahas tentang rincian kegiatan penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli sesuai dengan jenjang jabatannya. Itu ada, kalau ditampilkan di sini sangat banyak. Next. Nah, soal nomor 3 yaitu tersusunnya DPW atau data potensi wilayah, tersusunnya program penyuluh pertanian, tersusunnya rencana teknologi pertanian kepada pelaku utama, tumbuh kembangnya kelembagaan pertanian, meningkatnya kapasitas pelaku utama, meningkatnya akses pelaku utama terhadap informasi pasar, teknologi, sarana dan prasarana pembiayaan, meningkatnya produktivitas dan skala usaha pelaku utama adalah, nah, hal-hal ini merupakan, ini ada beberapa, ini merupakan tugas dan fungsi penyuluh pertanian, B. target penyuluh pertanian, C. manfaat kinerja penyuluh pertanian, D. indikator kinerja penyuluh pertanian. Kemudian jawabannya adalah yang D, indikator kinerja penyuluh pertanian. Nah, ini penjelasannya itu terdapat pada Permentan nomor 91 tahun 2017 tentang evaluasi kinerja penyuluh pertanian. Indikator di penilaian kinerja penyuluh pertanian. Yang pertama, indikator persiapan seorang penyuluh pertanian itu apa aja yang mau disiapkan. Ini ada 4. Kemudian dalam pelaksanaannya apa aja indikator pelaksanaan penyuluh pertanian. Nah, kalau berdasarkan soal tersebut, membuat DPW ada di sana, kemudian diseminasi tadi ya. Nah, DPW, diseminasi, kemudian program penyuluh pertanian. Nah, ini merupakan kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan pelaporan penyuluh pertanian. Ada 2 indikator. Kemudian soal berikutnya, pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu merupakan pengertian dari A. penyuluh pertanian terampil, B. penyuluh pertanian terdidik, C. penyuluh pertanian ahli, D. penyuluh pertanian profesional. Ya, untuk pejabat fungsional dalam penyuluh pertanian itu ada 2 bagian besar, yaitu penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli. Nah, jawabannya adalah yang C, yaitu penyuluh pertanian ahli, karena tugas pelaksanaannya itu didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisa tertentu. Itu merupakan pengertian dari penyuluh pertanian ahli. Nah, pembahasannya itu terdapat dalam Permen nomor 2 tahun 2008 yang menyatakan penyuluh pertanian terampil. Nah, ini pengertiannya nih. Penyuluh pertanian terampil itu adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Itu untuk terampil. Untuk penyuluh pertanian ahli, yaitu pejabat fungsional pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. Ya, next. Soal yang kelima, rencana tertulis. Ini perencanaan ya. Rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluh merupakan A. program penyuluhan, B. kegiatan penyuluhan, C. tujuan penyuluhan, D. kinerja penyuluhan. Jadi jawabannya A. program penyuluhan. Nah, ini tentang program penyuluhan pertanian itu
terdapat di Permentan nomor 47 tahun 2016, yaitu tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian. Nah, program penyuluhan pertanian kecamatan, desa, kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Demikianlah video kali ini, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.